Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya berserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu adalah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan Kiai Haji Khalid Ma'mun. Silakan Kiai. Terima kasih Ustaz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Taufikur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Adik-adik gimana kabarnya? Alhamdulillah. Paling keras dan semangat, alhamdulillah. Ini calon penerus ya yang nanti akan selalu membawa risalah Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta host kita Ustaz David, serta qariah kita Ustazah, terima kasih yang telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 275.
Ayat ini sangat erat kaitannya dengan masalah riba. Kalau kita berbicara tentang riba, ini tak lepas dengan yang namanya harta, uang, utang piutang, jual beli dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengingatkan ketika menyebut tentang masalah uang. Siapa sih yang tidak butuh dengan uang? Pasti semuanya jamaah ini butuh yang namanya uang. Mau ngapa-ngapain butuh uang. Termasuk ketika kita butuh apa, kita pinjam dulu uang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an itu sudah mengingatkan tentang masalah uang ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Surat At-Takatsur. Di situ Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman sebenarnya mengingatkan kepada kita agar hati-hati dengan yang namanya uang. Yang nanti juga kaitan erat dengan masalah riba ini. Karena orang dengan dia riba ini, dia sebenarnya itu tujuannya adalah ingin mencari untung. Ingin mencari keuntungan tapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka dari itu Allah tadi menyampaikan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan itu melalaikan kita sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Karena manusia itu kalau kita lihat ya dari pagi sampai pagi lagi sampai lembur yang dicari adalah uang untuk mencari penghidupan. Bukan berarti uang tidak baik. Asalkan cara penggunaannya dengan cara yang baik, insya Allah akan menjadi ibadah juga. Maka kalau kita kaitkan dengan masalah utang piutang ini, ya demikian juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, itu ketika Rasulullah menyebutkan hadis ini, ada 4 hal yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita di akhirat, di hari kiamat nanti. Ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Kata Rasulullah bahwa nanti kaki seseorang tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Apa 4 hal ini? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Ditanya tentang umur yang Allah berikan ketika di dunia ini, berapa tahun dia menerima amanah umur dari Allah ini, dipergunakan untuk apa selama itu. Maka alhamdulillah kita di sini ya menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu ini. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pelupur dosa kita dan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i sendiri menyampaikan, thalabul ilmi afdal min sholatin nafli. Bahwa kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita belajar agama seperti ini, itu lebih utama Pak, lebih utama Bu, daripada kita mengerjakan sholat sunnah. Ya, bahkan sahabat Abu Hurairah menyampaikan, kita belajar satu bab tentang agama itu lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Ya, kalau kita sholat 1000 rakaat kayaknya itu tidak mungkin ya. Berat sekali Bu ya. Tarawih saja selama Ramadan itu kayaknya udah ngos-ngosan itu ya. Ya. Sekarang kita kan sudah menghadapi Ramadan juga. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Baik, kemudian yang kedua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an jasadi fi ma'ablah. Jasad kita ini yang Allah berikan mulai dari mata, telinga, kaki, tangan dan semua anggota tubuh yang ada di kita ini itu nanti pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dipergunakan untuk apa? Lisannya dipergunakan untuk apa? Kakinya dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk datang ke pengajian, ke masjid, ke majelis ilmu dan yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bih. Ditanya tentang ilmu yang Allah amanatkan, Allah berikan, Allah titipkan kepadanya. Ilmunya dipakai buat apa? Apakah ilmunya dipakai untuk sesuatu yang baik atau malah sebaliknya? Nauzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir ini yang paling penting yang nanti kaitannya dengan masalah riba ini. Wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang masalah umur, Allah menanyakan cuma satu pertanyaannya, dipergunakan untuk apa umurnya? Ketika Allah menanyakan tentang masalah jasad, badan kita dipergunakan untuk apa? Cuma satu pertanyaannya.
ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang masalah ilmu cuma satu pertanyaan. Tapi ketika Allah menanyakan masalah harta, maka pertanyaannya ada dua. Min aina iktasabah, dari mana harta itu diambil, wa fima anfaqah, dan kemana ditasarufkan, diinfakkan, dipergunakan harta itu. Maka orang yang menggunakan dengan cara yang salah, diantaranya dengan menggunakan riba tadi, maka nanti dia akan menderita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari yang namanya penyakit riba ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dalam keseharian ya, ada lembaga keuangan yang memang terdaftar di negara, tapi ada juga ada istilahnya bank pinjam 4 balikin 7 ya, bank keliling ya. Itu kan apakah itu termasuk dengan riba itu? Oke, tapi nanti ya, ini fenomena yang ada. Mungkin ada yang pertanyaan, yang mau bertanya siapa? Silakan. Ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia. Saya ingin bertanya, boleh tidak bersedekah pakai uang hutang atau pinjol atau pinjaman online, Ustaz? Nah, atau mungkin ibadah lain, misalnya naik haji ngutang gitu misalnya ya, atau umroh ngutang gitu, boleh nggak? Ya silakan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau masalah utang ini apapun bisa terjadi ya. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat tentang masalah riba ini, karena sudah mendarah daging, maka Allah tidak langsung dibilang haram, tidak. Tapi sampai 4 kali tahapannya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, baru tahap yang keempat tadi yang terakhir, Allah katakan bahwasanya riba itu nanti orang yang memakan harta riba nanti di akhirat ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan, maka dia sebagaimana orang yang linglung, orang yang gila. Orang gila. Ya. Jadi enggak jelas ngomongnya, kemudian sempoyongan, kemudian intinya pokoknya dia seperti orang yang kebingungan. Nah, kalau ditanyakan tentang masalah bagaimana hukumnya kita bersedekah dengan menggunakan uang yang didapat dari pinjam atau hutang, maka jawabannya kita lihat dulu. Maaf Ustaz, ini utangnya terus ada ribanya juga lagi, ya, ada bunganya lagi ya kan? Ya, ada ribanya juga. Yang pertama bahwa hutang dengan menggunakan sedekah dengan menggunakan hutang ini, yang pertama kita kaji adalah hutang dulu. Hutang, kalau kita punya hutang maka kewajiban kita adalah untuk membayarnya. Ya. Jadi wajib. Orang yang punya hutang maka wajib dia membayar. Ya. Tetapi sedekah itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi kita sedekah, kita infak itu sunnah. Maka tidak mungkin yang namanya sunnah mengalahkan yang wajib. Maka jangan sampai ya kita masih punya tanggungan hutang tapi kita sedekah. Itu sebenarnya kita belum wajib untuk sedekah. Karena sedekah sendiri hukumnya itu adalah sunnah. Ya. Maka kita selesaikan dulu urusan wajib kita. Tidak mungkin kita masih punya qadha salat tapi kita salat sunnah yang lain. Maka kalau mazhab Syafi'i itu juga didahulukan salat wajib dulu yang pernah diqadha. Ya, puasa Ramadan yang ditinggalkan diselesaikan dulu baru kita puasa sunnah. Demikian juga bagaimana hukumnya kalau misalkan sedekah dengan menggunakan uang dari pinjaman. Maka tidak sepatutnya ya kalau secara ilmu usul fikih kita lihat, kita dahulukan yang wajib dulu. Jadi tidak perlu dipaksakan karena itu sunnah. Ya Bu ya. Jadi tidak usah dipaksakan. Intinya mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari riba. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran rezeki kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau misalnya mau sedekah ya utang, kalau masih ada utang lunasin utangnya dulu gitu loh ya. Lunasin dulu utang. Nah terus kalau misalnya ngutang buat ibadah boleh nggak sih? Ya, contohnya seperti apa ini? Ya misalnya kita mau naik haji ngutang duit ke bank gitu atau misalnya mau umroh pakai paket ya, pakai cicilan gitu ya Bu ya, gitu boleh nggak gitu? Ya ini sebenarnya sih menjadi ikhtilaf juga. Ada yang mengatakan ya boleh nggak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan juga tidak. Kalau saya pribadi kalau ditanya masalah ini ya
Kalau haji itu kan memang bagi yang mampu. Manis tato ilaihi sabila. Ya. Artinya apa? Kalau kita tidak mampu atau belum mampu, maka tidak perlu dipaksakan. Ya. Maka termasuk juga nanti ada namanya istilah muzaki, orang yang wajib zakat, ada orang yang mustahik yang wajib menerima zakat. Jadi artinya kalau kita masih belum mampu untuk mengerjakan haji, tidak perlu dipaksakan. Allah tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Semuanya hafal ayatnya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Apalagi umroh. Umroh itu kan sunnah hukumnya. Iya. Ya sunnah. Menurut mayoritas ulama seperti itu. Baik, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih banyak Kiai. Ya, Ibu mungkin itu karena waktunya singkat, penjelasannya masih sepotong-potong ya. Sambil cari juga referensi yang lain ya, betul. Kiai ya. Ya. Buat nambah-nambah wawasan kita supaya kita tidak gagal faham ya. Supaya kita tidak gagal faham. Baik, kita setelah ini akan mengaji bersama dengan guru kita, Kiai Munawir. Kiai Munawir. Ya. Kita baca Quran lagi ya, mulai lagi. Terima kasih banyak Kiai Khalid atas waktunya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.